Hai guys, kali ini aku mau sharing ke teman-teman ya tentang gimana kehidupan perkuliahan di Jogja. Spoiler ke belakang bentar, flashback ke belakang. Saya ini aslinya orang Lampung, kemudian saya dulu ngambil di MAN. Nah di MAN itu saya punya cita-cita untuk kuliah di Jogja. Namun kebetulan nggak keterima di PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Akhirnya aku keterima di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, cerita ini dimulai dari sini ya teman-teman ya. Jadi selama di Jogja itu awalnya aku tuh di cerita ini aku akan ngebahas tentang gimana sih kita mempertahankan hidup di Jogja dengan keuangan seadanya gitu. Jadi intinya kita tuh kuliah nggak disupport penuh lah sama orang tua. Kalau SPP ya dibayarin, kosan dibayarin, dikasih motor, dikasih handphone, dikasih laptop, ya alat kuliah difasilitasin gitu ya. Cuman untuk apa namanya, biaya kehidupan sehari-hari gitu nggak disupport penuh. Kayak aku contohnya gitu, aku dulu pernah disupport dalam sebulan itu hanya dikasih uang 700.000. Sebenarnya bukan saya mau ngeluh ya teman-teman ya, bukan mau dikasihanin ke teman-teman juga enggak. Intinya aku ingin sharing ke teman-teman gimana cara aku ngatasin permasalahan itu di waktu kuliah di Jogja dulu. Yang pertama, awal aku kuliah di Jogja itu apa namanya? Aku ngajuin bimbingan belajar gitu. Karena gini teman-teman, aku itu dulu di MAN itu kebetulan aku pernah jadi ketua olimpiade gitulah, ketua program pilihan olimpiade gitu. Terus yang kedua, sewaktu di MAN, aku tuh udah, menurut aku jago banget ya jualan gitu. Dulu aku jualan di MAN Metro itu, MAN 1 Metro itu, jualan roti, susu kedelai, dan lain-lain gitu. Sehari bisa dapat uang 240.000 zaman 2012-13. Nah, aku pikir ketika aku kuliah, aku tuh bisa nerapin tuh basic aku jualan dari MAN, tak bawalah ke Jogja gitu. Ternyata keadaan nggak segampang itu ya teman-teman ya. Maksudnya beda tempat, beda culture, suasana baru itu kita perlu adaptasi lagi gitu. Nggak semudah pindah, datang langsung buka jualan gitu, nggak bisa. Nah, karena basicku itu sebenarnya orang yang suka dagang banget ya teman-teman ya. Emang hobi banget dagang gitu. Sampai sekarang ini ya aku masih hobi dagang gitu. Nah itu aku kalau sore itu jalan-jalan gitu, jalan kaki ya. Nyari peluang usaha apa gitu yang bisa aku jalanin dengan hobiku jualan gitu. Awalnya aku tertarik tuh bikin apa namanya, produk-produk unik gitu, seperti apa ya, kayak tempe tapi bentuknya nggak kotak gitu, atau bentuk lain lah yang menarik gitu. Terus gagal, bukan gagal karena dicoba ya, belum, karena aku pikir nggak banget lah gitu. Terus singkat cerita, sebelum aku masuk kuliah Hamin 1 bulan, kan itu udah di Jogja ya, aku nyoba pengen jualan gorengan gitu. Nah di jualan gorengan itu, mau apa namanya, ngajuin jualan gorengan itu, aku mintalah uang 1.800.000 ke ibuku, ya anggaplah 2 juta ya. Nah itu nggak di ACC sama ibuku, karena dia bilang jualan gorengan itu susah kalau kamu masih kuliah gitu, nanti waktumu terbagi-bagi gitu, mending uh, ibu nggak kasih uangnya lah gitu, daripada kamu kuliahnya terganggu gitu, daripada kuliahnya terganggu. Nah aku nangis tuh, ibuku juga nangis. Udah toh diingetin ibu, jangan apa namanya, jangan ngebantah gitu, nanti kamu nyesal sendiri. Nah itu udahlah, aku pasrah aja lah, aku juga nggak punya modal. Terus apa namanya, mau minta orang tua nggak dikasih gitu. Nah setelah itu H plus seminggu ternyata aku ketipu sama temenku sendiri, itu uang 1 juta. Nah itu bagiku musibah berat lah bagiku, maksudnya udah nggak bisa ngasilin uang, minta orang tua, malah ketipu gitu. Terus seiring berjalannya waktu, pas aku masuk kuliah, aku ngajuin tuh bimbingan belajar ke orang-orang yang
orang mampu lah atau orang kaya gitu. Jadi kalau ada rumah yang bagus, biasanya aku datengin tuh. Aku datengin habis maghrib gitu, aku ketok. Assalamualaikum Pak, Bu gitu. Aku ngobrol, bilang kalau anaknya ada anak kecil nggak ya? Saya pengen ngajuin untuk jadi guru bimbingan belajar gitu. Nah itu aku ngajuin di situ. Nah, singkat cerita, aku dapatlah itu empat rumah yang terima aku jadi guru bimbel gitu. Waktu itu sekali ngajar itu bayarannya nggak gede teman-teman, kecil banget ya, cuman bisa buat makan nasi goreng kayaknya lah, 15.000 waktu itu, satu persatu anak gitu. Nah waktu itu dalam sebulan aku lumayan tuh bisa ngasilin uang 575.000. Itu seneng banget ya aku, maksudnya ya seenggaknya aku nggak minta 100% lah dari orang tuaku gitu, dapat tambahan dikit-dikit. Aku juga pernah ngajar ngaji di panti asuhan gitu, tapi itu aku nggak minta bayaran sih, cuman ya panggilan hati aja gitu. Nah itu di semester, ceritaku di semester 1 ya teman-teman. Nah di semester 2 aku mulai naik step lagi tuh, udah punya wawasan di Jogja, udah biasalah hidup di Jogja. Aku mulailah jualan susu kedelai. Nah jualan susu kedelai itu ternyata juga banyak teman-teman tantangannya. Karena dulu aku di MAN itu tipe jualanku ngambil dari orang, aku jual lagi gitu, karena kan ada orang yang jago bikin tapi nggak jago jualan gitu. Nah kebetulan aku punya keahlian di jualan itu gitu. Pas aku jualan susu kedelai itu ternyata banyak banget tantangannya. Aku kan harus ngegiling kedelainya gitu, direbus dulu, digiling baru direbus gitu. Nah itu aku harus beli blender tuh, nabung dari sisa-sisa tabunganku, aku beli blender dengan harga 180.000 waktu itu, blender yang bagus buat ngeblender kedelainya gitu. Nah habis ngeblender kedelai berarti kan aku nggak bisa tuh langsung jualan kan. Aku yang tak butuhin itu blender, panci besar buat ngerebus, kemudian tremos yang buat jualan itulah, tremos es lilin kayak gitu. Aku beli 6. Kurang lebih waktu itu aku ngeluarin uang sekitar 500.000. Nah ternyata setelah aku jualan itu jualanku lancar tuh teman-teman ya. Maksudnya sehari itu aku bisa dapat uang 75.000 gitu. Udah seneng nih. Aku ternyata bisa nih ngasilin uang gitu. Terus seiring berjalannya waktu, di akhir semester aku dapat teguran nih dari kampus. Kamu nggak boleh dagang lagi di kantin kejujuran gitu karena bikin banyak sampah. Nah, itu cerita aku di semester 2 ya teman-teman ya. Kemudian di semester 3 aku mulai lagi itu jualannya naik step lagi, aku jualan piscok. Nah di jualan piscok ini itu puncakku paling gede nih pendapatannya, itu di jualan piscok ini puncaknya paling gede. Nah di jualan piscok ini aku modal lagi nih, karena sebelumnya kosanku itu ada kompornya ya. Ini aku beli kompor, beli tabung gas, kemudian beli wajan gede, beli ya buat alat-alat penggorengan gitulah. Terus kemudian wadah-wadah piscok aku habis di kurang lebih 700.000 lah. Nah setelah 700.000 aku jualan lagi nih di kampus. Nah untungnya itu per hari ya, waktu itu seingatku itu satu hari itu 179.000 itu pendapatan jualan piscok pertamaku. Kemudian di hari kedua itu konstan di 180, 185 gitu. Tapi jualannya dari hari Senin sampai hari Kamis ya waktu itu. Karena hari Jumat itu banyak mahasiswa yang nggak di kampus gitu. Nah itu pendapatanku paling gede. Itu berjalan sampai semester 4. Nah semester 4 udah dapet larangan lagi itu, karena banyak lah nggak bisa aku share gitu. Nah di semester 4 itu ke semester 5 aku nyambung tuh jualan martabak, kemudian ke kampus-kampus lain ya, ada Alma Ata, ada Stikes Aisyah dan lain-lain gitulah, kampus-kampus Stikes gitu. Aku jualan martabak, aku titipin ke kantin-kantin gitu. Nah itu waktu itu ya lumayan ya, walaupun cuma nitip-nitip doang,
aku bisa dapat uang kurang lebih di 70 sampai 80 ribu gitu. Nah itu lumayan banget lah bagi aku gitu. Oh ya teman-teman ya, ada yang kelewatan ceritanya itu. Di semester 4, awal banget semester 4 itu usahaku pernah jatuh ya, bukan usaha sih ya. Maksudnya daganganku itu jatuh. Aku pernah kerja di rumah makan catering gitu. Jadi tugasku itu nganter catering buat sarapan anak-anak orang kaya gitu. Itu berangkatnya jam setengah 6 pagi lah buat nganter-nganterin. Jadi mereka yang mau kuliah gitu jam 6 harus udah sarapan gitu ya. Itu aku nganterin, per nganter itu bayarannya kalau nggak salah dulu cuman 20 ribu. Tapi bukan pakai motorku gitu. Cuman keuntungannya waktu itu aku dapat makan kan, dapat makan pagi, terus dapat makan malam karena nganternya itu di pagi hari sama malam hari. Nah, jatah uang makanku itu aku tabung tuh, yang aku kan nggak makan nih, nggak beli makan kan gitu, uangnya aku tabung lagi. Kemudian aku waktu itu bikin usaha mie, jualan mie ya. Nah di jualan mie lah ini puncak terpurukku dalam jualannya teman-teman ya. Modalnya cukup gede banget. Aku sama temenku tuh iuran 2 juta. Kemudian apa namanya, bangkrut. Kurang lebih jualan hampir 2 bulan gitu. Itu aku bangkrut. Nah, kalau ditanya bangkrutnya kenapa? Ternyata aku tuh bukan karena nggak punya strategi ya teman. Karena apapun jualanku itu aku selalu nulis tuh di atas kertas. Oh ini strategiku gini, jualan pasarku gini, terus kalau ini nggak laku, aku udah punya metode-metode buat ngelarisin kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman, kegagalanku waktu itu tuh apa ya? Kuliah itu nggak bisa kita jualan yang pure meluangkan waktu untuk jualan, karena jualan mie bacok aku waktu itu. Nanti aku cantumin di Instagramku ada, nanti teman-teman bisa ngeliat. Itu text time banget. Maksudnya ngebikin mie-nya, terus ngolah mie-nya, pulang kuliah jam 3 tuh aku buru-buru buat jualan gitu. Nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan apa kegagalan terbesarku di jualan mie bacok, nanti aku bikinin episode khusus ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik, nanti request ke kolom komentar gitu. Singkat cerita di semester 5 itu aku bangkrut abis-abisan gitu. Kemudian pas waktu itu orang tua aku juga bener-bener lagi jatuh miskin karena di apa ya, di era setelah pemerintahnya Pak SBY itu kan barang pertanian murah banget ya, sampai nggak ada harganya gitu. Nah itu ternyata kebangkrutan jualanku itu ngefek banget ke kehidupan aku gitu. Sampai aku disuruh pulang tuh sama bapakku buat nggak ngelanjutin kuliah gitu. Nah singkat cerita, ibuku cuman bilang kalau kamu nggak kuliah, masa depanmu gimana gitu, karena kamu juga belum punya keahlian khusus gitu. Nah singkat cerita, di semester 5 akhir aku memang udah punya rencana nih dari zaman aku kuliah dulu, bahwa kalau aku semester akhir pokoknya aku harus fokus kuliah gitu. Nah oh ya buat teman-teman ya, aku juga mau sharing ke teman-teman yang hobi wirausaha gitu. Kalau bisa ya menurutku, kalau mau teman-teman mau nyobain usaha di waktu kuliah, itu maksimal di semester 5. Karena di semester 6 itu kita udah mulai fokus nih ke magang, kemudian mata kuliah pilihan. Terus kita juga harus nyusun apa ya, punya bayangan buat nyusun skripsi, judul skripsinya apa. Kalau yang orang teknik kayak aku lah gitu, atau jurusan lain pun lah, itu harus penelitiannya di mana dan lain-lain gitu ya. Nah itu kalau kita jualan itu bakalan ngeganggu kuliah banget. Oh ya teman-teman, aku minum dulu ya. Ngeganggu kuliah banget. Bahkan beberapa temanku itu malah dia berpikir semester akhir itu buat jualan gitu. Akhirnya kuliahnya keteteran gitu. Kemudian salah satu yang pengen aku sharing ke teman-teman itu sih, jangan nyoba jualan di semester akhir. Terus
Eh, Kebetulan waktu itu aku juga dapat nyelesain kuliahku di waktu yang tepat ya. Masuk dalam kategori lulusan tercepat lah di kelasku gitu. Nah, kalau ditanya lulus cepat, itu waktu itu aku sih jujur aja ya. Pertama itu ya pasti doa dari orang tua gitu. Terus emang aku tipenya orangnya itu yang penting aku kerjain. Masalah bener enggak itu urusan belakangan gitu. Terus aku juga sering dapat apa namanya? Dapat inputan gitu dari pacarku waktu itu yang sekarang jadi istri aku. Itu gimana ngerjain skripsi itu yang benar, kemudian apa ya, pola penyusunan, apa namanya, format ininya, susunannya gitulah, bukan penulisannya ya. Kalau yang nulis ya tetap aku gitu, karena kita kan beda jurusan gitu. Nah itu jadi kalau teman-teman pengen lulus cepat, saranku ya yang pertama itu jangan sekali-kali nyoba nyoba wirausaha di semester akhir. Kemudian di semester akhir itu fokuslah ke kuliah, jangan banyak ini ya, jangan banyak kayak daki gunung apa-apa gitu, itu bakalan ngeganggu banget gitu. Kemudian di semester akhir itu ego kita tuh diturunin nih gitu, yang biasanya suka hedon gitu turunin lah gitu, buat ngerem-ngerem kebutuhan yang tak terduga. Terus apa lagi ya, oh ya, ini ada cerita yang penutupan kuliahku itu manis ya teman-teman ya. Jadi kebetulan aku tuh di semester 7 pertengahan lah gitu. Aku tuh nyidam kamera itu udah kayak orang demam teman-teman ya. Pulang pulang semester itu selalu nabung buat beli kamera. Nah waktu itu karena gini ya temennya, kebetulan ibuku itu, orang tuaku, ibuku gitu, itu emang gimana ya, sama aku tuh aku rasain sayang banget gitu. Maksudnya kalau aku minta apa-apa gitu nggak selalu langsung ditolak gitu kan. Kalau bapakku mesti alah buat apa gitu. Nah kebetulan ibuku itu selalu bilang ya nanti kita cari bareng ya, kalau ada rezekinya ibu nggak ngelarang, kalau nggak ada ya mau gimana lagi gitu. Nah kalau aku pulang itu aku kerja nih nampas karet gitu ya, orang Sumatera tau lah pohonan karet gitu. Aku nampas karet per semester itu biasanya aku dapat uang, waktu itu dapat uang 3 juta ya, 3 juta. Terus semesternya lagi dapat 1 juta, waktu itu cuman jadi 4 juta. Tapi karena aku tuh pengen banget ya, pengen banget punya kamera, akhirnya ibuku tuh sampai ngutangin ya, maksudnya nggak ngutangin semuanya ya, kurang 1 juta apa berapa gitu diutangin. Nah uangnya jadinya waktu itu 5.600.000 gitu. Nah akhirnya 5.600.000 itu ternyata ya teman-teman ya, tangisannya ibuku itu berbuah manis, bahwa dia tuh ngerelain sampai nggak beli make up dan lain-lain itu buat buat nunjang hobi aku fotografi ya waktu itu ya. Itu berbuah manisnya gini, eh, tapi ya aku tetap ini ya, waktu itu uangku kurang gitu, aku dibantuin pacarku waktu itu yang sekarang jadi istri aku itu, kalau nggak salah waktu itu pinjam 800.000 apa berapa gitulah. Aku beli kamera 60D. 60D itu waktu 2013, sorry 2017 itu udah semi pro kamera itu tuh. Udah, menurut aku udah bagus lah, udah proper kameranya itu. Canon 60D. Kameranya kayak gini. Nah itu aku pinjam gitu. Terus seiring berjalannya waktu, karena teman-temanku juga banyak yang suka fotografi, aku udah mulai bisa tuh ngefoto dan lain-lain gitu. Hasilnya udah enak lah dilihat gitu. Nah singkat cerita, di semester akhir aku tuh bener-bener udah nggak disupport sama orang tua aku, udah nggak dikirimin uang makan, nggak dikirimin apa-apalah gitu. Nah akhirnya Allah tuh berkehendak baik ya teman-teman ya, dari tangisannya ibuku yang sebelumnya gitu, ternyata kamera 60D ku ini kejual gitu. Nah di titik inilah aku punya titik cerah dalam jualan kamera gitu. Aku jual kameranya, waktu itu laku 6.800.000 dengan tasku gitu, tak jual sekalian.
6.800.000. Nah, waktu itu di semester akhir, kamera yang lagi booming itu kamera Sony A6000. Nah, foto A6000 bisa lihat di Instagram aku ya teman-teman ya. Itu foto prewed, konsepan prewedku dengan pacarku waktu itu. Nah, di kamera A6000 ini teman-teman ya, ternyata itu lagi kenceng-kencengnya permintaan. Jadi aku itu beli di OLX, jual juga di OLX. Tapi dalam seminggu itu aku minimal itu 3 kali jual. Jadi beli jual gitu. Nah, sekali untung, maksudnya dalam sekali penjualan itu aku untung sampai 175.000, terus kadang ya 300.000 gitu. Ya namanya anak kuliah, seneng banget ya teman-teman ya dapat uang segitu gitu tanpa harus kerja ke apa namanya? ke ke tempat-tempat part time gitu. Jadi udah seneng banget lah gitu. Nah, jadi itu titik balik aku bisa jualan kamera itu perjalanannya sampai segitunya gitu. Jadi waktu itu intinya waktu itu aku berawal dari hobi sampai menghasilkan rezeki gitu. Jadi sebulan waktu itu aku ngalahin UMR Jogja gitu. Mungkin ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku bakalan ngelanjutin cerita gimana aku bisa ngedapetin kerja di Jakarta ini, karena kerja di Jakarta ini ya salah satunya dari uang jualan kameraku aku jual gitu. Terus kemudian aku juga dibantuin pacarku gitu tentang cara nyari kerja, terus support biaya juga gitu. Karena waktu itu juga orang tuaku udah nggak punya apa-apa nih gitu. Jalan satu-satunya cuman jual kamera buat berangkat ke Jakarta gitu. Buat teman-teman yang tertarik atau penasaran dengan gimana aku cara nyari kerja di Jakarta, tonton di video berikutnya ya. Bye bye.